Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia adalah tata cara penulisan yang diatur secara resmi untuk bahasa Indonesia serta aturan atau tata cara penulisan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan benar dan konsisten. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van op Huijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditempakannya ejaan Van op Huijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Chrysalis Avans op Huijsen. Ejaan Van op Huijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Lalu yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwewandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van op Huijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia menghasilkan ketentuan ejaan yang baru, disebut ejaan Republik atau ejaan Suwewandi. Berikut contoh penggunaannya. Lalu yang ketiga, ejaan pembaruan. Kongres Bahasa Indonesia kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwewandi. Tentu berikut adalah beberapa contoh kata dengan ejaan pembaruan menurut ejaan yang disempurnakan. EYD sama dengan ulang, bukan ulang. Menulis, bukan menulis. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia. Berikut ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisan, yaitu akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Contoh kata dengan ejaan Melindo yang berbeda adalah ekonomi dieja sebagai ekonomi, politik dieja sebagai politik J.
Kelima yaitu ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama sebagai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Yang keenam yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015. Pada masa Menteri Mashuri. Yang ketujuh yaitu ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 hingga sekarang. Pemerintahan terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintahan meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Berikut adalah beberapa contoh kata dalam bahasa Indonesia: buku, mobil, meja, sekolah, minum, belajar, tidur. Semua kata-kata ini adalah contoh kata dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari.